antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Ilmu yang mempelajari ekosistem namanya ekologi. Nah, ini konsep peta dari ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan biotik. Biotik itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Terus ada rantai makanan, terus jaring-jaring makanan, interaksi, dan lain-lain. Komponen abiotik itu ada air, tanah, udara, kelembapan, suhu, cahaya, topografi, dan juga iklim. Contoh dari ekosistem tuh ada taiga, tundra, sabana, hujan tropis, gurun, rawa, laut, air tawar. Komponen ekosistem yang pertama adalah yang abiotik. Abiotik itu tuh yang nggak hidup ya. Air itu tuh fungsinya melarutkan mineral di tanah, gunanya untuk mempermudah penyerapan mineral pada akar tumbuhan. Terus air juga menyusun 90% tubuh makhluk hidup, dan air berperan untuk menjalankan proses metabolisme. Udara tuh ada gas oksigen untuk bernafas. Dengan pernafasan ini respirasi kita akan menghasilkan ATP nanti untuk energi. Terus CO2 untuk fotosintesis, dan ozon untuk menyelimuti permukaan bumi untuk menjaga suhu bumi ya. Terus kelembapan dan suhu. Kelembapan adalah kandungan air di udara. Jadi semakin banyak air yang menguap, kelembapannya juga semakin tinggi. Jadi kalau kayak daerah panas gitu, itu biasa udaranya sangat lembab. Terus fungsinya itu ada memengaruhi penguapan, menyediakan keadaan optimum untuk kehidupan. Tanah itu tempat hidup dan beraktivitas, serta sumber unsur hara dan mineral. Topografi itu memengaruhi intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan, serta memengaruhi persebaran makhluk hidup. Hal ini jelas banget, terutama pada tanaman. Terus iklim terbentuk atas interaksi komponen abiotik. Terus iklim juga memengaruhi kesuburan tanah dan populasi hewan. Terus yang terakhir 7, cahaya. Cahaya ini sebagai energi primer dan fungsinya utamanya untuk menjaga suhu bumi. Terus yang komponen biotik, itu ada produsen, konsumen, detritivore, decomposer, dan dibagi menjadi 2, autotrof dan heterotrof. Autotrof itu adalah organisme yang bisa menghasilkan energinya sendiri, menghasilkan glukosanya sendiri, menghasilkan makanannya sendiri. Heterotrof ya yang nggak bisa. Produsen itu autotrof. Autotrof dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Foto itu cahaya, kemo itu kimia. Terus yang contohnya yang fotoautotrof tuh dari plantae, alga, prokariota fotosintetik. Yang kemoautotrof itu tuh dari prokariota kemosintetik. Contohnya yang alga dari Halimeda opuntia, prokariota fotosintetik ada cyanobacteria, dan yang prokariota kemosintetik ada Nitrosomonas sp. Biasanya yang autotrof ini, yang produsen ini mempunyai organela namanya kloroplas yang menghasilkan klorofil untuk fotosintesis. Terus ada konsumen, ya ada herbivora, karnivora, omnivora. Detritivore itu yang mengurai secara fisik atau secara mekanik. Jadi sisa-sisa makhluk hidup akan diurai secara fisik dulu, baru nanti akan diurai secara kimia. Detritivore itu contohnya rayap, teripang, luwing, cacing. Decomposer itu ya yang secara kimia. Jadi zat-zat organik dari sisa makhluk hidup diubah menjadi zat anorganik. Ini contohnya adalah bakteri dan jamur. Terus interaksi antar komponen di ekosistem. Yang pertama, komponen abiotik itu tuh dapat saling memengaruhi secara timbal balik. Contohnya, matahari memengaruhi laut sehingga penguapannya meningkat. Misal matahari kena perairan gitu, penguapan airnya jadi lebih laju. Terus yang biotik itu tuh ada interaksi intraspesifik dan juga interspesifik. Simbiosis sendiri artinya adalah kehidupan bersama dua makhluk hidup atau lebih dalam hubungan yang erat. Kalau yang intraspesifik dia tuh satu spesies. Jadi kayak antara dua individu atau lebih tapi masih satu jenis. Kalau interspesifik itu tuh udah beda jenis.
Dari interspesifik itu tuh ada beberapa macam. Yang pertama netralisme. Netralisme tuh tidak saling memengaruhi karena beda kebutuhan atau spesies yang berada di tingkatan trofik atas itu tuh dalam tanda kutip lebih lemah daripada yang di bawah, baik dari ukuran atau kekuatan. Misalnya kucing sama gajah gitu kan. Gajah kan makannya tumbuhan, tapi kucing nih lebih kecil dari gajah, jadi nggak mungkin kucing makannya gajah. Terus kompetisi itu persaingan atas sumber daya yang terbatas. Nah kalau ini yang bersinggungan kebutuhannya. Terus predasi itu ya peristiwa makan dimakan, parasitisme tuh yang satu untung satu rugi. Terus komensalisme itu yang satu untung, yang satu biasa aja. Contohnya ikan hiu dan remora, anggrek dan pohon, burung dan pohon. Anggrek dan pohon ini kan anggrek nih nempel di pohon, jadi dia untung. Tapi pohon nggak dirugikan karena anggrek ini bisa fotosintesis sendiri. Kalau burung dan pohon nih, burung bikin sarang di atas pohon. Pohon ya biasa aja, tapi burung untung karena dia jadi punya tempat tinggal. Terus kalau amensalisme, itu yang satu rugi, yang satu biasa. Contohnya brokoli dan kol. Di sini, brokoli itu akan mengeluarkan semacam zat yang bisa menghambat pertumbuhan jamur tertentu yang akan merugikan kol. Terus pinus cemara, ini tuh menghasilkan semacam alelopati namanya. Alelopati. Nah, ini itu tuh bisa memperhambat pertumbuhan rumput di sekitarnya. Terus jamur penicillium dan juga bakteri. Jamur penicillium itu tuh bisa menghambat pertumbuhan bakteri, ya bakterinya mati, tapi ini juga nggak dapat apa-apa. Terus mutualisme itu untung-untung dan sifatnya wajib. Bedanya sama protokoperasi, sama-sama saling menguntungkan, tapi ini wajib, ini tidak wajib. Jadi mutualisme contohnya lumut kerak, itu tuh gabungan dari jamur dan juga cyanobacteria, di mana jamur nih nanti akan mendapatkan hasil fotosintesis dari cyanobacteria. Terus jamurnya akan memberikan mineral bagi bakterinya. Jadi saling menguntungkan dan sifatnya wajib karena jamur tanpa cyanobacteria nggak dapat makan, ini kalau tanpa jamur nggak dapat mineral. Terus rhizobium dan kacang. Kacang ini ngasih kayak makanan ke bakterinya, bakterinya ngasih nitrogen. Terus manusia dan E. coli, manusia ngasih tempat tinggal, E. coli untuk pencernaan manusia. Terus kooperasi, jalak sapi, lebah bunga, buaya dan burung plover. Ini tuh burung plover tuh yang bersihin giginya buaya itu. Terus masuk ke aliran energi. Aliran energi artinya adalah urutan pemindahan bentuk energi dari matahari, produsen, konsumen sampai ke pengurai atau saproba. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan. Ini alurnya. Rantai makanan dibagi menjadi 4 jenis. Rantai makan perumput, rantai makan detritus, rantai makan saprofit, rantai makan parasit. Dan ini semua dapat dijadikan jaring-jaring makanan. Tahu lah ya jaring-jaring makanan. Kalau yang perumput itu dimulai dari produsen rumput. Kalau rantai makanan detritus itu dimulai dari sisa-sisa makhluk hidup. Kalau rantai makan saprofit dimulai dari penguraian sisa-sisa tersebut. Kalau parasit itu nih kayak yang parasitismenya di-include gitu. Jadi misal kayak dari pohon ke benalu, nah itu tuh di-include di parasit. Terus tingkatan trofik adalah susunan makhluk hidup yang bertingkat sama dalam tingkatan makan dan memakan. Piramida ekologi ada 3 jenisnya, jumlah, biomasa, dan energi. Jumlah ini tuh ya berbicara tentang jumlah individu pada suatu area. Biomasa itu masa kering makhluk hidup per trofiknya. Energi itu hilangnya esensi energi. Biasanya kalau yang kita pelajari itu 10%. Terus daur biogeokimia ada edafik dan atmosferik. Edafik itu artinya yang tidak ada pembentukan gas di udara. Atmosferik ya yang ada. Di sini ada daur air. Kata kuncinya itu ada evaporasi dan transpirasi, kondensasi, persipitasi, infiltrasi atau runoff, dan perkolasi. Jadi gini,
Di sini ada permukaan air di muka bumi dan juga ada tumbuhan. Mereka ini sama-sama mengandung air, jadi mereka akan kena sinar matahari, kena panas, airnya akan menguap. Kalau yang dari permukaan perairan gini itu namanya evaporasi, kalau penguapan yang dari tumbuhan itu namanya transpirasi. Nah, dari uap-uap ini mereka akan terkondensasi atau berubah wujudnya dari yang air jadi gas, jadi air lagi, butiran air. Ini jadi awan, ini kondensasi. Nah, lama-lama kan akan berat, makanya dia akan turun lagi ke bumi sebagai hujan. Ini namanya prosesnya persipitasi. Terus habis itu ada infiltrasi. Infiltrasi ini kan hujan nih, hujan keserap di tanah. Atau runoff. Runoff ini nih kan kalau tanah nih ada pori-porinya jadi masuk gampang ya. Kalau yang pori-porinya kecil, dia nih akan run off atau dia akan mengalir lagi sampai ke permukaan air. Terus dari infiltrasi ini ada 3 kemungkinan. Pertama, dia diserap sama akar tumbuhan lagi. Nanti tumbuhannya mengandung air lagi yang akan menjadi transpirasi lagi. Terus dia dalam tanah ini bisa juga tetap run off ke air, atau dia tuh ada yang namanya perkolasi. Dia mengumpul di dalam tanah membuat yang namanya air tanah. Terus masuk ke daur karbon. Daur karbon ini intinya di atmosfer ini kan ada berbagai gas. Nah, di sini tumbuhan itu minta karbon dioksida dan membuang kembali oksigen. Kita sebagai makhluk hidup itu tuh respirasinya jadi kayak makhluk hidup yang heterotrof, yang manusia, hewan dan juga bakteri aerob, kita itu tuh minta oksigen terus ngelepas CO2 lagi kan. Nah, namanya makhluk hidup akan mati terus kita akan diurai. Dari penguraian ini akan menghasilkan semacam senyawa karbon, terus menghasilkan bahan bakar yang kita manfaatkan untuk industri, kendaraan dan lain-lain. Di sini menghasilkan asap, menghasilkan karbon dioksida lagi yang akan dilepas ke udara lagi. Itu daur karbon. Terus daur nitrogen. Istilah-istilah yang penting itu fiksasi. Fiksasi adalah pengikatan gas di atmosfer berupa N2 menjadi bentuk organik oleh kacang-kacangan. Biasa kan, nah di akar kacang itu ada bintik-bintik. Bintik-bintik tempatnya Rhizobium dan Acetobacter gitu. Terus jadi yang mengikat menjadi bentuk organik itu sebenarnya mereka. Terus ada dekomposisi penguraian. Amonifikasi adalah perubahan nitrogen organik oleh Bacillus sp menjadi amonium atau amonia, nanti NH3 sama aja. Terus nitritasi adalah NH4 jadi NO2 oleh Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nitratasi adalah NO2 jadi NO3 atau nitrat oleh Nitrobacter. Nah, proses nitritasi itu tuh bisa juga disebut nitrifikasi. Terus nitrat itu tuh setelah menjadi nitrat bisa diserap oleh tumbuhan lain yang tidak punya rhizobium. Ini namanya prosesnya asimilasi atau bisa didenitrifikasi. Jadi NO3 dijadikan N2 lagi terus dilepas ke udara lagi oleh Pseudomonas denitrificans. Jadi gini alurnya. Kan nitrogen diserap sini. Diserap oleh kacang-kacangan yang punya bakteri Rhizobium dan Acetobacter. Terus dari bentuknya anorganik menjadi bentuk organik kan, karena ini sudah masuk ke tubuh organisme. Nah, terus dari makhluk hidup ini mati diuraikan oleh saproba oleh Bacillus sp menghasilkan NH4. Namanya proses amonifikasi. Terus ini fiksasi oleh tumbuhan, terus dekomposisi oleh ini, terus menjadi NH4 oleh Bacillus sp. Terus habis itu proses nitrifikasi, NH4 diubah sama Nitrosomonas dan Nitrosococcus menjadi nitrit. Terus nitrit diubah menjadi nitrat oleh Nitrobacter.
namanya nitratasi. Terus nitrat ini bisa diserap sama tumbuhan lain, namanya asimilasi, atau bisa diurai lagi menjadi nitrogen terus dilepas ke udara oleh Pseudomonas denitrificans. Nah, kan ini diurai jadi bentuk organik juga. Kenapa? Karena nitrat diserap sama tumbuhan lain. Tumbuhan lain ini dimakan oleh organisme ini. Jadi organisme ini saat mati juga mengandung nitrogen yang bentuknya udah organik.